Tidak peduli seberapa barat bisa menjadi lebih buruk, Anda seharusnya tidak pernah pindah ke Dubai dan melupakan semua video yang Anda lihat tentang selebriti yang dibayar untuk mempromosikan proyek megah terbaru di Dubai. This is why I chose to live in Dubai and not in LA. See, after traveling to 80 countries around the world, I found that Dubai is the best place to live and work. Kebenarannya jauh lebih kotor. Di balik berbagai pengisi bibir, gedung pencakar langit yang terhenti, dan pangkai palsu. Dubai adalah mimpi buruk modern, sebuah kota yang solid dan stabil seperti pasir tempat ia dibangun. Ini adalah ilusi di padang pasir yang ditakdirkan untuk gagal. Lihat, jika Anda mengetik Dubai di bilah pencarian YouTube, Anda biasanya akan menemukan dua jenis video. Beberapa mengecam neraka yang ada, mencantumkan pelanggaran hak asasi manusia, dan banyak alasan mengapa itu adalah tempat yang mengerikan untuk ditinggali. Orang lain tampaknya berkata tepat kebalikan. Ada banyak vlog dari model Instagram yang membanggakan betapa menawannya, amannya, dan bersihnya kota ini dengan pria-pria di Bugatti yang mengemudikan mobil di sana-sini, bersenang-senang dan tidak membayar pajak. Jadi, apa kebenarannya? Dengan cara yang membingungkan, keduanya agak benar. Jika Anda seorang influencer kaya, Dubai bisa tampak seperti surga, sangat menggoda. Apartemen tepi laut, tanpa pajak penghasilan, dan komunitas ekspat yang besar dengan minat yang sama menjadikan tempat ini sempurna untuk memulai bisnis dan mengisi cerita Anda di Instagram. Sulit untuk berjalan sejauh 1 blok di pusat kota tanpa melihat dealer mobil atau mall yang bersinar. Ini adalah tempat yang dirancang untuk kemewahan, arena bermain bagi yang kaya dan berkuasa. Satu hal yang tidak dapat Anda sangkal adalah bahwa Dubai benar-benar dipenuhi uang. Ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesempatan di sini. Tetapi, seperti segala sesuatu yang lain, itu bagian dari gambaran. Sejumlah model Instagram dan pemuda penuh harapan pindah ke Dubai di Uni Emirat Arab setiap tahun mencari keberuntungan mereka. Sekarang tentu saja, sebagian besar dari mereka tidak akan berhasil. Detailnya tidak jelas, dengan perjanjian kerahasiaan yang predator dan rasa malu membatasi informasi. Beberapa di antaranya begitu tidak senonoh sehingga tidak dapat dibahas di YouTube. Namun, ada banyak contoh model-model yang berharap menerima tawaran besar dari elit pemerintah untuk tindakan paling terkutuk yang bisa Anda bayangkan. Daya tarik tawaran penerbangan gratis, menginap di hotel mewah dan jumlah 5 digit, memaksa model-model untuk melepaskan martabat mereka. Sebuah laporan membahas tentang pesta menyimpang di sebuah mansion terpencil, di mana dia menerima 50.000 untuk memenuhi keinginan pemiliknya. Untuk sebuah negara di mana sesuatu yang lebih dari sekedar berpegangan tangan dapat mengakibatkan hukuman penjara, desas-desus itu sangat mengejutkan. Namun, mengabaikan jenis cerita ini sangat penting untuk masa depan Dubai. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka dapat menjauhkan kaum muda dan uang dengan cara yang sama seperti semua gedung pencakar langit yang tidak berguna dan pulau buatan yang merupakan bagian dari langkah terencana untuk mengubah Dubai menjadi ibu kota pariwisata dunia. Dan itu telah berhasil hingga saat ini. Banyak orang melihat Dubai sebagai tempat baru yang trendy untuk menghabiskan liburan. Dengan Dubai yang sering kali masuk dalam 120 kota paling banyak dikunjungi di dunia. Tapi mengapa Uni Emirat Arab menghabiskan triliunan untuk mengubah apa yang dulunya merupakan sebuah kota kecil di padang pasir menjadi sebuah oasis? Jelas Uni Emirat Arab dan negara-negara lain di Timur Tengah sepenuhnya bergantung pada minyak untuk pendapatan mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi beberapa negara terkaya di dunia. Namun pada akhirnya, baik sumur minyak akan mengering atau dunia akan berhenti memerlukan apa yang diekstraksi dari sana. Dan kemudian, apa yang harus dilakukan? Uni Emirat Arab sedang membangun Dubai di surga kosong yang ada untuk bersiap menghadapi hal itu. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Mereka perlu mendiversifikasi pendapatan mereka dengan cukup dan mempersiapkan diri untuk yang tak terhindarkan. Ini adalah pola yang mengejutkan sudah kita lihat dalam sejarah. Kota-kota tanpa manfaat alam yang signifikan diangkat ke tempat terkaya di dunia dalam satu generasi. Ketika Kekaisaran Mongol naik dan menjarah sebagian besar dunia yang dikenal, mereka menjadi orang-orang terkaya di planet ini. Ribuan ton emas dan permata, bersama dengan para cendekiawan, seniman, pengrajin, dan pekerja terbaik dunia, dibawa kembali ke Karakorum, ibu kota Mongol. Sebuah istana besar dibangun untuk memamerkan semua ini,
dan apa yang dulunya merupakan kumpulan tenda menjadi isang kota yang luas. Tetapi semua itu sangat menyakitkan sementara. Penaklukan membawa semua itu ke sana, dan begitu kekaisaran runtuh, kota itu dibakar hingga ke tanah, dan kekayaan serta orang-orang menghilang. Contoh yang sama terjadi berkali-kali di kota-kota lain. Samarkand, yang pernah menjadi pusat kekaisaran Timurid yang kuat, adalah bayangan dari apa yang pernah ada. Yang tersisa dari hari-hari itu hanyalah reruntuhan megah dari istana yang runtuh, kekayaan yang besar, dan orang-orang yang berkumpul dalam kegembiraan sementara, menghilang dalam 1 atau 2 generasi. Dubai persis sama, kecuali bahwa ia bahkan lebih membutuhkan. Tidak ada struktur besar atau kreativitas yang akan bertahan dalam ujian waktu. Sebaliknya, istana dan monumen Anda terbuat dari baja, beton, dan kaca. Jika tidak dirawat, mereka akan dikonsumsi oleh gurun dalam beberapa dekade. Anda dapat memahami ini dengan melihat sekilas sejarah kota. Jauh sebelum Cakrawala didominasi oleh gedung pencakar langit yang sia-sia, Dubai sebenarnya adalah sebuah desa nelayan yang indah, dikenal karena penangkapan mutiara. Sejak abad ke-19, Dubai berada di bawah protektorat Inggris hingga tahun 71. Pengaruh Inggris di kawasan tersebut secara signifikan membentuk sistem politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Seperti banyak bangsa lain yang serupa, seperti Singapura dan Hong Kong, Inggris meletakkan dasar untuk perspektif internasional Dubai dan pengembangan awal infrastruktur. Karena tepat pada saat Inggris meninggalkan wilayah tersebut, Dubai menemukan minyak yang sepenuhnya mengubah jalur Emirat Arab Bersatu. Kekayaan baru yang datang dari itu diinvestasikan secara strategis dalam modernisasi infrastruktur, pembangunan sekolah-sekolah baru, rumah sakit, jalan raya, dan pelabuhan modern. Kerajaan tahu bahwa mereka harus mendiversifikasi uang dari minyak untuk menjaga mesin uang tetap berjalan, dan ini menandai awal transisi Dubai menjadi tempat yang kita kenal sekarang. Pemerintah terus berinvestasi untuk memastikan Dubai menjadi pusat keuangan, perdagangan, pariwisata, dan real estate, menjadikan potongan gurun ini sebagai salah satu kota paling terkenal di dunia. Diversifikasi strategis ini ditambah dengan kebijakan ekonomi, menarik investasi asing dan bakat global, mendorong Dubai ke panggung internasional. Bersama dengan tidak adanya pajak, Dubai adalah tempat yang sempurna untuk orang kaya. Seiring lebih banyak uang masuk, kepemimpinan Dubai semakin mengambil resiko, melakukan segalanya untuk menonjol, membangun arsitektur yang mewah tanpa makna atau warisan yang nyata, hanya untuk dipamerkan di panggung dunia, menciptakan hal-hal seperti Burj Khalifa dan pulau-pulau buatan ini. Semua ini adalah bagian dari strategi yang disengaja untuk menempatkan Dubai di peta global. Keajaiban infrastruktur ini bukan hanya tentang daya tarik estetika, tetapi juga mencerminkan ambisi Dubai untuk bertransisi dari masa lalunya yang sederhana menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Namun, untuk mendorong pertumbuhan cepat di negara itu, mereka tidak dapat melakukannya hanya sendiri. Hampir tidak ada orang yang tinggal di wilayah ini dan investor asing tidak akan bertanggung jawab untuk membangun gedung-gedung tersebut. Dengan cepat menjadi jelas bahwa Dubai membutuhkan tenaga kerja dan dengan cepat, untuk mendukung perkembangan cepatnya, Dubai akan melakukan segala hal untuk membawa sejumlah besar tenaga kerja imigran ke negara tersebut. Disinilah fondasi Dubai akan menjadi sangat tidak stabil. Sekitar 90% dari populasi Uni Emirat Arab adalah imigran, dan sebagian besar berasal dari India, Afrika, atau negara-negara berkembang lainnya. Berbeda dengan pencapaian melalui perang, seperti yang terjadi di kota-kota lain, mereka tidak dibawa oleh perang. Sebaliknya, tekanan ekonomi dan putus asa yang menarik mereka. Pengalaman mereka adalah Dubai yang sebenarnya, dan mereka tidak bisa jauh lebih berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh para influencer. Penyelidikan di Stadion Qatar mengungkapkan bahwa majikan biasanya menampung pekerja di kamp pribadi, jauh dari pusat-pusat kota, di mana mereka dipaksa untuk tinggal di kamar yang sesak dan dalam kondisi tidak sehat. Di tempat kerja mereka, kehidupan mereka berada dalam bahaya, karena mereka sering ditugaskan untuk pekerjaan yang paling berbahaya di lokasi tersebut. Dalam banyak hal, hal-hal yang menarik influencer ke Dubai adalah hal yang membawa jutaan pekerja migran.
Negara-negara seperti Nepal, India, Bangladesh, Filipina, dan seluruh dunia mendengar tentang bagaimana mereka dapat menghidupi keluarga mereka dengan bekerja di luar negeri. Agen perusahaan perekrutan menjanjikan gaji yang layak, akomodasi, dan cara untuk menjamin masa depan bagi orang-orang tercinta mereka. Ketika pandemi muncul, semuanya menjadi kacau. Uni Emirat Arab telah berjanji bahwa perusahaan harus menyediakan makanan dan tempat tinggal, meskipun karyawan seringkali tidak mendapatkan hal ini. Banyak praktek umum ini masih ilegal berdasarkan Undang-Undang Uni Emirat Arab, tetapi jarang ditegakkan. Pekerja sangat khawatir akan kehilangan sedikit penghasilan yang mereka miliki jika melaporkan kepada pihak berwenang. Jika mereka berutang dan melarikan diri, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah melihat keluarga mereka lagi. Banyak yang terjebak dalam situasi yang buruk, dengan gaji yang tertunda atau terlupakan, meninggalkan pekerja dan keluarga mereka dalam bahaya yang lebih besar. Pemerintah dan Uni Emirat Arab mendorong semua ini ke latar belakang di bawah apa yang disebut sistem kafala. Hak-hak pekerja migran seharusnya dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Karena mereka bukan warga negara, mereka relatif tidak terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak memiliki upah minimum, dan berada di bawah kendali majikan mereka. Orang-orang ini yang membangun semua yang menjadikan Dubai seperti sekarang sering dilupakan dan diabaikan. Jadi, untuk apa mereka semua bekerja tanpa henti dalam suhu gurun yang sangat panas? Sayangnya, seperti hampir segala sesuatu di Dubai, semua ini demi penampilan. Landmark yang paling dikenal di Dubai mungkin adalah Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Meskipun memiliki banyak masalah, ini mungkin merupakan pencapaian terbesar kota ini hingga saat ini. Pembangunannya ditandai dengan tuduhan penyalahgunaan tenaga kerja yang khas, dengan klaim bahwa para pekerja dibayar kurang dari 3 euro per hari. Ketika akhirnya selesai, sistem saluran pembuangan yang mendukungnya tidak cukup mampu, menyebabkan kebutuhan puluhan truk saluran pembuangan untuk mengeluarkannya setelah sistem tersebut kelebihan beban. Sebuah video viral menunjukkan antrean truk saluran pembuangan yang sangat besar. Meskipun ada masalah ini, Burj Khalifa mungkin merupakan yang terbaik dari serangkaian proyek konstruksi tanpa makna yang buruk di Dubai. Pulau buatan seperti Palm Jumeirah dan Pulau Dunia jauh lebih buruk. Namun kenyataannya tidak harus seperti itu. Cukup lihat Singapura, sebuah kota yang hampir identik dengan Dubai dalam asal-usulnya, tetapi beroperasi dengan cara yang sangat berbeda, dengan budaya yang sangat jauh dari apa yang kita lihat di Uni Emirat Arab. Kedua kota ini memiliki asal-usul yang sederhana, dari daerah pemancingan kecil menjadi pusat kota modern yang besar. Jadi, mengapa kedua kota ini begitu berbeda saat ini? Bukan hanya masalah agama. Singapura secara luas dikenal sebagai kota taman, karena pencariannya yang tak kenal lelah untuk menyatukan pertumbuhan kota dengan perawatan lingkungan. Kota ini direncanakan dalam setiap detail, dengan jaringan transportasi publik yang terkoordinasi dengan baik, banyak vegetasi, dan penggunaan lahan yang inovatif, menunjukkan visi jangka panjang kepemimpinan untuk pertumbuhan berkelanjutan di kota tersebut. Di sisi lain, kepemimpinan Dubai hanya fokus pada citra palsu kota, seperti gedung pencakar langit yang kosong, proyek aneh pulau-pulau, dan hotel-hotel mewah dengan biaya berapapun, yang sepenuhnya menghilangkan kebutuhan manusia untuk berada di alam dan menyembunyikan apa yang mereka lakukan terhadap alam. Tidak hanya kekhawatiran lingkungan yang membedakan kedua kota ini. Perbedaan sebenarnya terletak pada bagaimana Singapura dan Dubai memperlakukan pekerja migran mereka, karena keduanya tergantung pada tenaga kerja imigran untuk hampir seluruh populasi mereka. Namun kebijakan ketenagakerjaan Singapura sangat berbeda dari Dubai. Singapura mempromosikan praktek perekrutan yang adil, menjamin upah yang kompetitif, dan membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Inisiatif seperti model upah progresif dan gerakan Future Skills menyoroti komitmen Singapura untuk meningkatkan proses dan kualitas hidup para pekerja. Dubai di sisi lain adalah kebalikan yang lengkap, dengan praktik ketenagakerjaan yang mengerikan, hak yang buruk, dan kondisi hidup yang buruk bagi pekerja migran di sektor konstruksi. Tidak ada undang-undang upah minimum dan seringkali menahan upah pekerja migran. Di Singapura, mereka memiliki kebijakan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan
bahwa pekerja melengkapi kota daripada menggantikan tenaga kerja lokal, dan undang-undang ketenagakerjaan lebih adil, melindungi kepentingan baik pekerja maupun pengusaha. Sementara sistem kafala di Dubai membatasi hak-hak pekerja migran dan membuat mereka bergantung serta rentan terhadap pemerintah. Di Singapura, terdapat mobilitas sosial, dan Anda dapat membangun kekayaan melalui pekerjaan dan pengetahuan Anda. Di Dubai, Anda punya uang atau tidak? Jika Anda tidak punya uang, hampir tidak ada kesempatan untuk naik dalam hierarki. Satu-satunya orang kaya di Dubai adalah elit yang lahir di Dubai dan pengusaha yang mencari cara untuk menghindari pajak di negara mereka sendiri. Pekerja migran reguler hampir tidak memiliki kesempatan untuk maju dalam tangga sosial. Selain itu, kedua negara memiliki undang-undang yang sangat ketat terkait kejahatan, membuat kota-kota sangat aman bagi masyarakat. Singapura setidaknya memiliki beberapa indikasi demokrasi. Ada beberapa tingkat kebebasan berbicara meskipun dalam batas tertentu, sementara sistem otokratis di Dubai mencensor suara apapun yang bertentangan dengan pemerintah, membatasi setiap diskursus publik, dan mengekang pemikiran bebas. Jangan percaya secara membabi buta kepada semua influencer ini, seperti Will Smith dan banyak selebriti lainnya yang membayar jutaan dolar untuk mempromosikan Dubai sebagai surga. Kota ini adalah contoh tragis dari apa yang salah dengan dunia modern. Sekelompok kecil elit menciptakan proyek-proyek kesombongan dengan mengorbankan jutaan pekerja yang putus asa. Setengah dari mereka ditinggalkan atau dilupakan dalam proyek mega cemerlang berikutnya. Setidaknya, kita bisa merasa tenang mengetahui bahwa ini tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, kastil pasir akan runtuh ketika orang-orang menyadari sifat kosong dan palsu dari Dubai.